Selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian. Sebelum kita masuk pada ibadah, saya akan membacakan beberapa penekanan warta jemaat serta tambahan untuk 1 minggu ke depan. Yang pertama, pada poin yang kedua, kebaktian lansia Jemaat Rantepao dilaksanakan hari Senin 2 Mei 2022 pukul 9.30 sampai 10.30 WITA. Pelayan Penatua Rina R. Parapak. Harap Bapak Ibu para lansia untuk menghadiri persekutuan kebaktian tersebut di Gedung Pelayanan Rantepao. Tuhan memberkati. Penekanan yang kedua pada poin yang ketiga, poin yang ke-14, persiapan bersama kebaktian rumah tangga. Demi meningkatkan kualitas pelayanan, maka diharapkan kepada Bapak Ibu yang melayani, termasuk pengkhotbah liturgis dalam minggu ini, agar mengikuti persiapan bersama yang akan dilaksanakan pada hari Senin 2 Mei 2022 pukul 16 WITA. Pemimpin persiapan kebaktian rumah tangga adalah Pendeta Musa S. Tarukalo STH. Poin yang ketiga, penyampaian yang ketiga pada poin yang ke-16, pertemuan bulanan Persekutuan Kaum Bapa Gereja Toraja Jemaat Rantepao dilaksanakan pada hari Jumat 6 Mei 2022 pukul 17 WITA. Tuan rumah adalah kelompok pelayanan 3, pelayan Pendeta Tabita Manggawa STH, liturgis Penatua Daniel M. Talantan. Atas perhatian dan kehadiran seluruh anggota Persekutuan Kaum Bapa Gereja Toraja Jemaat Rantepao, kami ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Yang berikut pada poin yang ke-18, ibadah Paskah PPGT Jemaat Rantepao dilaksanakan di Jemaat Buntu Minanga Klasis Parandangan pada hari Rabu 7 Mei 2022 sampai dengan Minggu 8 Mei 2022. Mohon dukungan doa warga Jemaat Rantepao. Penyampaian berikut ibadah syukur keluarga Yakob Tulak Madoi atau Ibu Diaken Deborah Paseru di kelompok pelayanan 3 dilaksanakan pada hari Minggu 1 Mei 2022 pada pukul sudah selesai tadi. Yang berikut pelayanan peneguhan sidi kepada anak kekasih Atalia Manuela Kadang, anak dari Bapak Yosia Rinto Kadang dan Ibu Eva Stefani Rataba yang telah mengikuti katekisasi di GKI Bromo Malang, akan dilaksanakan pada hari Minggu 15 Mei 2022 dalam kebaktian jemaat pukul 9 WITA. Mohon dukungan doa warga Jemaat Rantepao. Yang berikut pelayanan pemberkatan perkawinan kepada warga Jemaat Rantepao kelompok pelayanan 1 dan 6, yaitu Saudara Prayolga Toban Palilu SSI MSC dengan Saudara Sandi Trisakti Paiding Lewa ST MT akan dilaksanakan pada hari Sabtu 7 Mei 2022 pukul 9 WITA sampai selesai. Tempat Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao, Klasis Rantepao. Resepsi hari Sabtu 7 Mei 2022 pukul 12 WITA sampai selesai. Tempat Toraja Misliana Hotel. Yang kedua, Saudari Liberni Tandisalla SPD dengan Saudara Glansius Maris Pramuji ST akan dilaksanakan pada hari Sabtu 7 Mei 2022. Waktu pukul 9 WITA sampai selesai. Tempat Gedung Gereja Katolik Santa Teresia Rantepao. Resepsi Sabtu 7 Mei 2022 pukul 12.30 WITA
sampai selesai. Tempat Toraja Princess Hotel, Jalan Tanjung Lipu, Matallo, Kabupaten Toraja Utara. Kemudian ada tambahan warta. Yang pertama, pundi khusus, yaitu pundi 4 hari ini, Minggu 1 Mei 2022, dikhususkan untuk mendukung pengurapan proponen Gabriela Angelita Sakaria STH yang akan dilaksanakan pada tanggal 6 Mei 2022 di Jemaat Trante Sang Papa Klasis Parandangan. Tambahan warta yang kedua, untuk kumpulan PWGT kelompok 6 di rumah Ibu Sukallo hari Rabu tanggal 4 Mei 2022, pelayan Penatua Lukas Tibe, liturgis Ibu Lobo. Yang terakhir, disampaikan kepada seluruh warga jemaat Trantepao bahwa Saudara Paul Cakra MTH yang selama ini sebagai tenaga magang akan mengakhiri masa tugasnya di Jemaat Trantepao mulai tanggal 2 Mei 2022 untuk mengikuti pembekalan calon proponen Gereja Toraja tahun 2022. Atas dukungan segenap warga Jemaat Trantepao dalam menjalani pelayanan di tengah-tengah jemaat sebagai tenaga magang, diucapkan terima kasih. Kepada Saudara Paul Cakra diberi kesempatan untuk menyampaikan ungkapan hati sehubungan dengan masuknya sebagai tenaga proponen. Silakan. Shalom Bapak Ibu, selamat sore untuk kita semua. Selamat berjumpa dalam ibadah kita pada sore hari ini, dalam persekutuan di Jemaat Tuhan di ibadah yang kelima pada hari ini. Syukur kepada Allah Tritunggal yang mengasihi kita, yang selalu menyatakan kemurahan-Nya bagi kita sekalian, sehingga kita semua dimampukan Tuhan untuk boleh hadir bersama-sama di tempat ini, menikmati persekutuan, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, dan juga firman Tuhan bersama-sama nanti akan kita pelajari. Terima kasih kepada Majelis Gereja yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berdiri di tempat ini menyampaikan beberapa hal sekaitan dengan apa yang telah disampaikan oleh Majelis Gereja tadi. Secara pribadi saya bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan Sang Pemilik kehidupan ini. Oleh karena kasih-Nya lah sehingga saya diberikan kesempatan untuk boleh lulus sebagai calon proponen Gereja Toraja untuk tahun ini. Di seleksi yang kemarin di akhir tahun sampai awal tahun ini, saya bersyukur karena Tuhan memberikan kesempatan kepada saya. Itu semua saya syukuri karena Tuhan begitu baik bagi saya. Dan sebagai lanjutan dari persiapan diri, maka ada beberapa tahap yang akan dilalui ke depan, yakni pelatihan atau pembekalan calon proponen Gereja Toraja di Institut Teologi Gereja Toraja di Tangmentoe yang akan berlangsung mulai besok untuk angkatan 17, mulai berlangsung besok tanggal 2 Mei sampai dengan 6 minggu ke depan. Jadi melalui kesempatan pada sore hari ini, di tengah-tengah jemaat Tuhan, saya menyampaikan untuk mohon izin untuk menyelesaikan tugas sebagai tenaga magang di jemaat Tuhan di tempat ini. Saya aktif di Jemaat Trantepao, kalau saya tidak salah ingat sejak Desember 2014. Aktif bersama dengan PPGT, ikut-ikut dalam kegiatan-kegiatan, dan 2015 dan seterusnya aktif sebagai pengurus PPGT, sebagai guru sekolah minggu
di jemaat Tuhan di sini. Dan sampai sekarang ya terhitung hampir 8 tahun saya boleh diberikan kesempatan oleh Tuhan aktif di tempat ini. Dan terhitung sebagai tenaga magang itu sudah 2 tahun lebih, hampir 3 tahun. Karena kami masuk di sini bulan 8 tahun 2019. Dan ya sudah sekitar 2 tahun lebih saya di sini. Dan karena Tuhan sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk sebuah pelayanan yang lebih luas di tengah-tengah jemaat. Melalui kesempatan ini sekali lagi saya izin untuk menyelesaikan tugas tanggung jawab pelayanan. Tidak melayani lagi di tempat ini sebagai tenaga magang jemaat Rantepao. Dan sekalian izin pamit dari tengah-tengah jemaat untuk mengikuti beberapa kegiatan dan memperlengkapi diri sebagai tenaga proponen. Saya mengucap syukur kepada Tuhan boleh diperjumpakan dengan Bapak Ibu sekalian. Saya berterima kasih untuk keramahan Bapak Ibu sekalian, boleh menerima saya sebagai tenaga magang di tempat ini. Saya masih ingat 2 tahun lebih yang lalu saya berdiri di tempat ini untuk menyampaikan ungkapan terima kasih boleh diterima dan mohon dukungan untuk pelayanan, dan saya kembali berdiri di sini berterima kasih kembali karena boleh diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan selama 2 tahun lebih itu. Itu semua saya syukuri karena Tuhan begitu baik. Bapak Ibu sekalian, ada banyak hal yang saya pelajari dari perjumpaan kita semua. Ada banyak hal yang boleh membuat saya kemudian merasa memiliki jemaat ini. Karena ya perjumpaan ini membuat saya belajar banyak hal tentang dunia pelayanan yang sesungguhnya. Banyak teman-teman saya yang menyampaikan sama saya bahwa kenapa pilih jemaat Rantepao. Jemaat Rantepao itu menyeramkan. Banyak orang-orang yang galak di dalam. Banyak orang-orang yang ya katakanlah salah sedikit kita khotbah langsung dipanggil dan ditatar gitu ya. Tapi ya bagi saya pribadi itu bukan merupakan sesuatu hal yang harus saya takuti dan harus saya membuat saya putus asa untuk melayani di tempat ini. Justru saya kemudian berpikir bahwa dari dinamika yang seperti itu saya kemudian dikuatkan, saya kemudian dibentuk secara karakter dan spiritual di tempat ini. Olehnya itu saya sangat bersyukur boleh hadir dalam dinamika yang seperti ini. Ya, banyak kebersamaan yang telah dilalui bersama dengan teman-teman PPGT, bersama dengan sekolah minggu, PWGT, PKB dan lansia. Saya sangat bersyukur boleh hadir di tengah-tengah dinamika yang seperti itu, yang kemudian membentuk saya sekali lagi, membuat saya mengambil banyak hal, mempelajari banyak hal untuk mempersiapkan diri menjadi pelayan Tuhan, tenaga proponen di tengah-tengah gereja Toraja. Dan juga melalui kesempatan saat ini Bapak Ibu sekalian, izinkan saya untuk memohon maaf dari lubuk hati saya yang paling dalam. Memohon maaf untuk setiap kekurangan, untuk setiap kesalahan, untuk setiap kekeliruan yang saya lakukan selama pelayanan di tempat ini. Saya menyadari ada banyak hal yang saya lakukan, ada banyak kekurangan saya, ada banyak kekeliruan saya, ada banyak kelemahan saya selama melayani di tempat ini. Mungkin di jalan kalau kita ketemu, ya mungkin saya tidak menyapa menegur Bapak Ibu sekalian. Ya, mohon maaf untuk semuanya itu adalah keterbatasan saya, kelemahan saya untuk kemudian sebagai pelayan di tengah-tengah jemaat Tuhan. Sekali lagi saya mohon maaf untuk semuanya itu, dan saya juga memohon kiranya Bapak Ibu sekalian terus mendoakan saya dalam mempersiapkan diri sebagai pelayan Tuhan. Kita tidak tahu pelayanan ke depan seperti apa, tapi harapan saya bahwa kita tetap berjumpa dalam pelayanan persekutuan bersama, entah pelayanan di jemaat Tuhan di tempat ini ataupun di tempat-tempat lain. Dan itu sangat saya syukuri karena Tuhan begitu baik bagi saya dalam menjalani setiap proses memperlengkapi diri di jemaat Tuhan di tempat ini. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, izinkan saya untuk menyelesaikan masa pelayanan sebagai tenaga magang di sini, dan sekali lagi izin pamit dari tengah-tengah jemaat karena besok sudah akan mengikuti pelatihan sebagai calon proponen di Institut Teologi Gereja Toraja di Tangmentoe. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kita semua. Terima kasih kebersamaan kita selama ini. Saya berdoa sekiranya jemaat Tuhan di tempat ini boleh terus diberkati Tuhan,
diberikan kekuatan dan kesehatan oleh Tuhan dalam menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan, secara khusus dalam menghadapi setiap tantangan pergumulan kehidupan di tengah pandemi yang belum berakhir sampai saat ini. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapak Ibu Saudara, selamat beribadah untuk kita semua. Ya, demikian pesan dan kesan dari Saudara Paul Cakra dan seluruh majelis jemaat Rantepao, juga mewakili seluruh warga jemaat Rantepao mengucapkan terima kasih kepada saudara atas pelayanannya selama kurang lebih 2 tahun di jemaat Rantepao di sini. Doa kami semua, saudara diberkati Tuhan, sukses dalam mengemban tugas ke depan. Tuhan memberkati. Kemudian ada cenderamata dari PWGT Jemaat Rantepao. Disilakan kepada salah satu majelis untuk menyerahkan. Yang kedua dari kelompok pelayanan 2 diserahkan Ibu Mudaril Rantetondo. Ya, demikian pemberian cenderamata dari majelis kelompok 2. Demikian penyampaian dan penekanan warta jemaat untuk 1 minggu ke depan. Tuhan memberkati kita sekalian. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat petang menjelang malam, salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, kita tenang, kita siapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah pada petang hari ini. Dengan syukur dan puji-pujian kita mengagungkan nama Tuhan, sebab besar kuasa dan kasih-Nya sampai selama-lamanya. Kasih-Nya sungguh nyata dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh kematian dan kebangkitannya kita sudah diselamatkan. Karena itu mari berdiri dan kita memuji Dia dengan mengatakan, segala kemuliaan bagimu penebus.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam sejahtera bagi kamu sekalian. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam persekutuan kita pada sore hari ini, ada kesempatan dinyatakan bagi kita untuk bersama-sama datang di hadapan Tuhan dengan segala kerendahan hati kita, mengakui setiap dosa dan pelanggaran-pelanggaran kita. Dalam saat teduh sejenak, mari datang di hadapan Tuhan, mengakui setiap dosa kita. Ya Tuhan, Engkau telah menyatakan kasih-Mu dan kemuliaan-Mu melalui pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Namun dalam kehidupan kami, seringkali kami tidak menghargai anugerah keselamatan yang Engkau sudah nyatakan bagi kami. Kami terlena dengan kesibukan dan rutinitas kami, akan sering berbuat hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Karena itu saudara-saudara, mari datang kepada Tuhan, memohon pengasihan kepada anak domba Allah, memohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran kita. Saudara-saudara, dengarlah berita anugerah dari Tuhan. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan,
yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Amin. Sekali lagi dari awal kita angkat pujian ini. Apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua. Saudara-saudara, dengarkanlah petunjuk hidup baru dari Mazmur 30 ayat 2 sampai 3. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersuka cita atas aku. Tuhan Allahku, padamu aku berteriak minta tolong, dan Engkau telah menyembuhkan aku. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca Mazmur pujian. Mazmur 30 ayat 1 sampai 13. Mazmur 30 ayat 1 sampai pada ayatnya yang ke-13. Nyanyian syukur karena selamat dari bahaya. Mazmur. Nyanyian untuk pentabisan bait suci dari Daud. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersuka cita atas aku. Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan Engkau telah menyembuhkan aku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sebab saat saja ia murka, tapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Dalam kesenanganku aku berkata, aku takkan goyah untuk selama-lamanya. Tuhan, oleh karena Engkau berkenan,
Engkau telah menempatkan aku di atas gunung yang kokoh. Ketika Engkau menyembunyikan wajah-Mu, aku terkejut. Kepadamu ya Tuhan aku berseru. Dan kepada Tuhanku aku memohon. Apakah untungnya kalau darahku tertumpah? Kalau aku turun ke dalam lubang kubur Dapatkah debu bersyukur kepadamu? dan memberitakan kesetiaan-Mu, Dengarlah Tuhan dan kasihanilah aku. Tuhan, jadilah penolongku. Aku yang meratap telah Kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah Kau buka, pinggangku Kau ikat dengan sukacita. Supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu. Dan jangan berdiam diri. Tuhan, Allahku untuk selama-lamanya. Aku mau menyanyikan syukur bagimu. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, kuatkan budaya Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Saudara-saudara, kita persiapkan bacaan kita dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-9. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Bacaan yang kedua dari kitab Wahyu pasal 5 ayat 11 sampai 14. Dan bacaan Injil kita saat ini dari Injil Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 19. Setelah bersama kita mempersiapkan bagian firman Tuhan ini, sebelum kita membaca dan juga merenungkannya, mari kita berdoa. Kami datang kepadamu, ya Yesus Kristus, anak domba Allah yang telah mati, namun hidup kembali, bangkit dari antara orang mati, menang mengalahkan maut. Karena Engkau sungguh berkuasa atas segala-galanya. Maut pun tunduk di bawah kaki-Mu. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa di sorga saat ini. Oleh karena kasih dan kemurahan-Mu lah, sehingga bersama-sama kami boleh dimampukan Tuhan untuk hadir di tempat ini. Bersama-sama dalam persekutuan jemaat Tuhan. Baik secara langsung di tempat ini maupun secara virtual dari rumah masing-masing. Dalam bersama-sama menaikkan puji-pujian pengagungan kepadamu. Dan juga bersama-sama kami akan belajar dari kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong kami, Tuhan mampukan kami, sekiranya kami boleh dikuatkan Tuhan, dan dimampukan untuk boleh mengerti firman-Mu ini. Terlebih mampukan kami Tuhan, untuk boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Hamba-Mu yang Kau pakai saat ini Tuhan, baik selaku lektor yang akan membacakan, dan hamba-Mu yang Kau pakai saat ini untuk menyampaikan firman-Mu. Tuhan pakai kami semua. Tuhan berikan hikmat bagi kami. Tuhan ambil alih pemberitaan firman ini. Sekiranya firman ini boleh disampaikan dengan baik, dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Berfirmanlah Tuhan, kami telah siap mendengar.
Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan yang pertama terambil dari Kisah Rasul 9 ayat 1 sampai pada ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan, Saulus bertobat. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Demikian firman Tuhan. Pembacaan kita yang kedua. Pembacaan kita yang kedua, Wahyu pasal 5 ayat 11 sampai 14. Wahyu pasal 5 ayat 11 sampai 14. Firman Tuhan. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Katanya dengan suara yang nyaring, Anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Dan aku mendengar semua makhluk yang di surga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi Anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk itu berkata, Amin. Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Demikian firman Tuhan. Injil Yohanes pasal 21 ayat yang pertama sampai 19. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa.
Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja dan mereka menghala jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Kure semangat puang. Shalom Bapak Ibu, selamat malam untuk kita semua. Sekali lagi saya mengucapkan selamat berjumpa dalam ibadah kita pada saat ini, ibadah yang terakhir di persekutuan kita pada hari ini. Kemuliaan anak domba, Kamala Biranna anak domba. Itu yang menjadi tema perenungan kita dalam menghayati firman Tuhan yang bersama-sama telah kita renungkan yang telah kita baca pada saat ini dari 3 bahan bacaan, Kisah Para Rasul, Wahyu, dan Yohanes. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan,
Bahan utama kita saat ini dari Wahyu pasal 5. Wahyu pasal 5 ayat 11 sampai ayat yang ke-14. Nah, kalau kita perhatikan Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya Bapak Ibu pergi ibadah di gereja manapun, kalau kita perhatikan, kalau Bapak Ibu perhatikan, kitab Wahyu ini jarang sekali dikhotbahkan. Ya. Ada tapi jarang. Jarang sekali kitab Wahyu ini dikhotbahkan. Dan sering sekali kitab ini dilihat sebagai kitab yang sangat menyeramkan. Ya. Kitab yang sangat menyeramkan dan bahkan sulit untuk dipahami apa maksudnya, apa isinya kitab ini. Karena memang berisi tentang ya simbol-simbol di dalamnya yang kemudian hendak ditegaskan bagi kita. Kadang-kadang menyeramkan. Kalau ini kita ceritakan kepada anak-anak, ya saya tidak tahu bagaimana responnya anak-anak sekolah minggu kalau misalnya ini diceritakan. Misalnya kalau kita menceritakan bahwa dalam kitab Wahyu ada makhluk yang bersayap 6, dalam kitab Wahyu ada makhluk yang berkepala 7, ada yang bertanduk 10, dan lain sebagainya. Itu yang kemudian digambarkan dalam kitab Wahyu. Sehingga ya kadang-kadang ya disebut juga bahwa kitab ini agak menyeramkan juga karena ya di dunia ini ada enggak binatang yang bersayap 6, berkepala 7, bertanduk 10, dan lain sebagainya. Nah, sesungguhnya Bapak Ibu Saudara, inti dari kitab Wahyu ini, ya sebelum kita masuk dalam perenungan, ya perlu untuk mengetahui inti dari kitab Wahyu yang sebenarnya ini. Sesungguhnya bahwa inti kitab Wahyu ini berpusat pada Yesus Kristus yang bergelar anak domba. Jadi inti yang mau diberitakan di sini, inti yang mau disampaikan dari kitab Wahyu adalah Yesus Kristus itu bergelar sang anak domba. Dia adalah Alfa dan Omega, dia adalah yang awal dan yang akhir, dia adalah yang ada dan yang sudah ada, yang akan datang, yang maha kuasa, dan yang akan menyatakan penghakiman atas dunia ini. Itu yang hendak dinyatakan dalam kitab Wahyu ini. Nah, dia yang telah mati dan bangkit dari maut telah menaklukkan kerajaan maut. Dan itu yang kemudian kita refleksikan, itu yang kemudian kita renungkan dalam perayaan Jumat Agung dan juga perayaan Paskah kemarin. Kita menghayati dan kita betul-betul merenungkan bahwa Tuhan sungguh berkuasa di atas segala-galanya, Tuhan sungguh mengasihi kita, Tuhan sungguh baik bagi kita, sehingga dia rela mati, mengorbankan dirinya, mencurahkan darahnya untuk misi penebusan manusia yang berdosa. Ia telah menaklukkan kerajaan iblis, sivitas diaboli, dan dia juga yang bertahta dalam kerajaan Allah atau sivitas Dei. Dialah yang bertahta, yang berkuasa atas segala-galanya. Dia layak untuk menerima kuasa. Dalam kitab Wahyu disebutkan dia layak menerima kuasa, kekayaan, hikmat dan kekuatan, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tidak ada yang lain, hanya dia yang bergelar sebagai anak domba Allah yang telah mati, yang telah turun ke dalam maut, tetapi bangkit pada hari yang ketiga mengalahkan maut itu. Hanya dialah yang layak diagungkan, hanya dialah yang layak ditinggikan. Dan orang yang percaya kepadanya, janji firman Tuhan, orang yang percaya kepadanya, berseru kepadanya dan taat menghidupi firman Tuhan, janji Tuhan akan dinyatakan, yakni kita akan dimenangkan dan kelak menerima mahkota kemuliaan. Itu yang kemudian hendak ditegaskan bagi kita. Nah, kita perhatikan bahan utama kita di Wahyu pasal 5 ayat 11 sampai 14. Nah, dalam bacaan kita saat ini berbicara tentang dua hal. Yang pertama tentang gulungan kitab, dan yang kedua berbicara tentang anak domba. Ya, pertama berbicara tentang gulungan kitab, yang kedua berbicara tentang anak domba. Pertanyaannya, apa itu gulungan kitab? Apa isinya? Sehingga dalam bacaan kita ini itu hendak memperlihatkan bahwa gulungan kitab ini tidak ada yang bisa membuka gulungan ini. Apa gulungan kitab ini? Apa isinya sehingga tidak ada yang bisa membuka gulungan kitab ini? Nah, gulungan kitab ini menurut beberapa penafsir Bapak Ibu Saudara ini berisi tentang pernyataan dari apa yang telah Allah tetapkan untuk keadaan akhir di dunia ini. Berbicara tentang hal-hal akhir. Karena itulah Wahyu ini, kitab Wahyu ini sering disebut sebagai kitab apokaliptik.
hal-hal yang berbicara tentang hal-hal terakhir, kondisi dunia ketika Kristus datang kembali. Dalam kitab ini menerangkan bagaimana dunia ini akan dihukum dan bagaimana kemenangan Allah atas kemenangan Allah dan umatnya atas segala kejahatan. Itu yang kemudian hendak diterangkan dalam gulungan kitab itu. Namun sekali lagi, gulungan itu hanya dapat dibuka oleh yang berkuasa atas segala sesuatu. Gulungan ini tidak bisa dibuka kecuali oleh Dia yang berkuasa atas langit dan bumi serta segala isinya. Nah, dalam penglihatan ini Yohanes ketika mendengar itu bahwa tidak ada yang bisa membuka kitab ini. Kalau kita mulai baca di Wahyu pasal 5 ayat 1, mulai ayat 1 dan seterusnya, di situ kita melihat bahwa Yohanes ini menangis mendengar bahwa tidak ada yang dapat membuka gulungan kitab ini. Karena kalau tidak ada yang membuka gulungan kitab itu, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi pada hal-hal terakhir. Bagaimana dunia akan dihakimi dan lain sebagainya. Nah, dalam keadaan itu Bapak Ibu Saudara, penegasan muncul bahwa sekali lagi yang akan membuka gulungan itu ialah singa dari suku Yehuda. Ya. Dalam bacaan kita pada saat ini, kalau kita mau perhatikan dari ayat yang pertama, yang dapat membuka gulungan itu ialah singa dari Yehuda, tunas Daud, yang telah menang sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Itu yang kemudian diperlihatkan. Pertanyaannya, siapa singa dari Yehuda ini? Siapa Lion of Jehuda? Siapa singa dari Yehuda? Siapa tunas Daud yang telah menang ini? Siapakah dia? Saudara-saudara, jelas sekali bahwa yang dimaksudkan itu adalah Yesus Kristus. Ya, sekali lagi yang dimaksudkan oleh singa dari Yehuda dan tunas Daud yang telah menang itu adalah Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit dari antara orang mati. Dalam perikop ini, Dia digambarkan sebagai anak domba Allah yang telah dibunuh tapi menang kembali. Sekali lagi, dalam bacaan kita, Yesus digambarkan sebagai anak domba Allah yang penuh kemuliaan, yang telah mati, yang telah dibunuh, namun bangkit dan telah menang mengalahkan maut. Ini hendak menegaskan bahwa tidak ada kuasa di surga maupun di bumi yang mampu menghalangi dan menggagalkan rencana Allah. Tidak ada satu kuasa pun yang kemudian mau menghalangi rencana Allah. Jika rencana Allah mau dinyatakan dalam kehidupan kita, firman Tuhan mengatakan engkau akan dijadikan kepala dan bukan ekor. Jika rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera, maka tidak akan ada yang menghalangi terjadi dalam kehidupan kita kalau Allah bertindak. Bacaan kita memperlihatkan dan menegaskan itu. Termasuk kuasa maut sekalipun tidak bisa menghalangi kuasa Allah, tidak bisa mengalahkan kuasa Allah. Semua rencana Allah atas dunia dan hidup kita, ya dan amin. Ya, segala kuasa Allah, segala rencana Allah, ya dan amin. Tinggal bagaimana kita Bapak Ibu Saudara. Apakah kita mau dituntun oleh Allah? Apakah kita mau diarahkan oleh Allah dalam menjalani kehidupan ini? Atau kita mau menuntun diri kita sendiri dengan kekuatan pribadi kita? Kita mau mengarahkan diri kita sendiri untuk kemudian menjalani hidup ini? Apakah kita mau mempercayakan hidup kita kepada Tuhan? Apakah kita mau memberikan hidup kita dan melibatkan Tuhan dalam segala kondisi kehidupan kita? Atau justru kita mau mengandalkan kekuatan pribadi kita? Mari bersama merenungkan ini. Sejauh kita berada dalam persekutuan dengan Kristus sampai pada saat ini, sudahkah kita mengandalkan Tuhan? Sudahkah kita memberikan hidup kita untuk dituntun sepenuhnya oleh Allah yang berkuasa atas langit dan bumi dan segala isinya itu? Sudahkah kita menyerahkan hidup kita untuk dibimbing sepenuhnya oleh Allah dalam segala perencanaan kehidupan kita, dalam pekerjaan misalnya, dalam pendidikan kita, dalam segala hal yang kita rencanakan? Pertanyaannya, sudahkah kita melibatkan Tuhan? Sudahkah kita menghadirkan Tuhan dalam setiap rancangan kehidupan kita? Atau justru kita mau menuntun diri kita sendiri dengan mengatakan bahwa saya adalah orang pintar, saya adalah orang yang berhikmat, saya adalah orang yang berkuasa, jadi saya bisa menuntun diri saya sendiri, saya tidak butuh Tuhan dan lain sebagainya. Mari bersama-sama merenungkan ini Bapak Ibu Saudara. Yesus yang adalah anak domba, sekali lagi berkuasa atas segala-galanya,
termasuk berkuasa atas ketakutanmu, berkuasa atas kekhawatiranmu, berkuasa atas pergumulan hidup kita. Jadi di sini hendak ditegaskan bagi kita bahwa saat kita sedang mengalami kesulitan, jangan pernah berpikir bahwa rencana Allah tidak berjalan dalam diri saya. Saat kita menghadapi yang namanya pergumulan hidup, mungkin dalam keluarga kita, mungkin dalam pendidikan, di tempat kerja, sesuatu hal yang kita harapkan tidak sesuai dengan yang terjadi dalam kehidupan kita, jangan pernah mengatakan bahwa mungkin rencana Allah ini tidak dinyatakan dalam diriku. Mungkin rencana Allah ini tidak akan berjalan dalam diriku. Mungkin Tuhan sudah melupakan saya, dan mungkin saya berada di luar rencana Allah. Jangan berpikiran demikian Bapak Ibu Saudara. Karena percayalah bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Dalam segala situasi dan kondisi kehidupan kita, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Tapi pertanyaannya, kalau Tuhan bersama-sama dengan kita, kenapa masalah terus menghampiri hidup saya? Kalau Tuhan bersama-sama dengan saya, kalau Tuhan dekat dengan saya, kalau Tuhan itu ternyata ada, kalau Tuhan itu ternyata berkuasa, kenapa penyakitku sampai sekarang tidak sembuh-sembuh? Kenapa harapanku sampai sekarang belum tercapai? Kenapa sampai sekarang saya belum menikmati janji Allah? Saudara-saudara, dari setiap persoalan kehidupan kita, Tuhan tidak tinggal diam. Dia mau melihat kita sejauh mana kita melibatkan Dia yang dekat ini. Sejauh mana kita melibatkan Dia, sejauh mana kita mengandalkan Tuhan yang dekat dalam kehidupan kita ini. Sejauh mana Dia mau melihat kita. Apakah kita masih bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, atau justru kita bergantung pada rencana kita sendiri. Jangan pernah bersungut-sungut kepada Tuhan atas penderitaan yang engkau alami hari ini. Tapi hendaklah dari mulut kita keluar pujian atas segala kemurahan-Nya. Hendaklah yang keluar dari mulut kita adalah ungkapan syukur atas segala kasih dan kemurahan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, dalam segala situasi dan kondisi kehidupan, tetaplah mengucap syukur. Karena itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus kita lakukan dalam kehidupan kita. Seperti pemazmur di Mazmur 30. Ini nyanyian pemazmur, nyanyian Daud ketika ia selamat dari bahaya. Di ayat yang kedua, aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersukacita atas aku. Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong. Tuhan, Engkau mengangkat aku. Dalam kesenanganku aku berkata, aku takkan goyah untuk selama-lamanya. Sebuah pengakuan yang luar biasa dari seorang Daud, seorang pemazmur saat itu, ketika berada dalam masalah dan Tuhan menolongnya. Yang pemazmur lakukan, yang Daud lakukan, tidak melupakan Tuhan. Tapi yang pemazmur lakukan apa? Datang kepada Tuhan, bersyukur, berterima kasih. Karena Tuhan sudah menyatakan kuasanya dalam kehidupannya. Sehingga pemazmur mengatakan dalam bacaan kita saat ini, aku takkan goyah untuk selama-lamanya. Mari berkata Bapak Ibu Saudara, seperti pemazmur di Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, sekalipun aku jatuh dalam kondisi terpuruk dalam kehidupanku, sekalipun masalah boleh menghampiri kehidupanku, tapi aku akan tetap berkata, Tuhan itu keselamatanku. Aku tidak akan takut bahaya, sebab gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Mari bersama kemudian merefleksikan dalam hidup kita. Ada banyak hal kasih Tuhan yang boleh dinyatakan sampai saat ini bagi kita semua. Pertanyaannya, sudahkah kita bersyukur hari ini? Sudahkah kita bersyukur, berterima kasih untuk segala kasih dan kemurahan Tuhan? Mungkin hari ini ada hal-hal yang kita harapkan yang tidak sesuai dengan realita. Mungkin hari ini ada masalah yang boleh kita hadapi. Mungkin hari ini ada hal-hal yang di luar kendali kita terjadi dalam hidup kita. Jangan pernah kecewa, jangan pernah putus asa dan meninggalkan Tuhan apalagi. Tapi percayalah saudara-saudara, bahwa Tuhan tetap mengasihi kita. Hendaklah dari mulut kita keluar pujian atas segala kemurahan Tuhan. Karena puji-pujian patut dinaikkan kepada Tuhan sang pemilik kehidupan kita. Di hadapan anak domba Allah yang telah mati dan menang atas maut itu, kita tersungkur dan menyembah Dia. Kita menaklukkan diri sepenuhnya pada kehendak Allah. Kita merendahkan diri kita di hadapan Allah. Karena siapakah kita Bapak Ibu Saudara? Kita hanyalah ciptaan Allah. Tidak mungkin kita yang ciptaan bisa menyamai pencipta kita. Tidak mungkin kita adalah orang yang terbatas bisa menyamai
pribadi yang tidak pernah terbatas itu. Oleh itu sadarilah bahwa kita ini adalah ciptaan yang membutuhkan pencipta kita. Sadarilah bahwa kita ini hanyalah makhluk yang diciptakan Tuhan, yang tidak bisa berbuat apa-apa tanpa pertolongan Tuhan. Dia adalah anak domba Allah yang penuh dengan kemuliaan, yang penuh dengan kuasa dan hormat. Oleh itu datanglah kepadanya Bapak Ibu Saudara. Naikkan permohonan kepada Tuhan, naikkan syukur kepada Allah sang pemilik kehidupan kita. Karena dia satu-satunya Allah yang layak disembah. Seperti pengakuan kita, pengakuan gereja Toraja, yang mengatakan bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat. Dari pengakuan itu hendak ditegaskan bagi kita bahwa hanya dialah Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada yang lain, tidak ada Tuhan yang lain, tidak ada Juru Selamat yang lain. Percayalah bahwa hanya dialah, hanya Yesus satu-satunya Juru Selamat. Olehnya itu kehidupan kita selaku orang percaya yang telah ditebus harusnya menampakkan perubahan ke arah yang berkenan di hadapan Tuhan, ke arah pengenalan yang benar akan Allah Tritunggal. Hidup yang berdampak dan menjadi berkat bagi orang lain. Hidup yang diwarnai dengan pertobatan setiap hari. Karena kita menyadari bahwa kita manusia yang lemah, yang sering jatuh ke dalam dosa. Olehnya itu kehidupan kita setiap hari hendaklah dihiasi dan dipenuhi dengan pertobatan. Yesus telah mati tersalib, sesungguhnya adalah Tuhan yang hidup, yang kemudian memilih kita menjadi hambanya. Dia adalah Allah yang hidup kembali Bapak Ibu Saudara, seperti yang kemudian dialami oleh Saulus dalam bacaan kita di Kisah Para Rasul. Awalnya Saulus ini adalah orang yang berkobar-kobar untuk menyiksa jemaat Tuhan. Tetapi perjumpaannya dengan Yesus mengubah kehidupannya. Perjumpaannya dengan Yesus kemudian membuat Saulus ini bertobat, bangkit dari kehidupan yang lama menuju kehidupan yang baru, dan perubahan hidup menjadi pelayan Kristus. Saulus yang hidup berpusat pada dirinya sendiri sebelum berjumpa dengan Allah, kemudian diubahkan Tuhan menjadi pelayan Tuhan yang sungguh luar biasa. Dan satu ungkapan Paulus yang luar biasa, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Pertanyaannya, mampukah kita juga mengatakan demikian? Hidupku ini harus kuserahkan kepada Tuhan sang pemilik kehidupanku. Bagiku, ketika aku hidup, semuanya kupersembahkan kepada Kristus yang telah mati menebusku sebagai manusia yang berdosa. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Sudahkah perjumpaan dengan Kristus membawa kita pada perubahan hidup? Atau justru kita terus memfokuskan hidup pada kekuatan pribadi kita? Yesus yang adalah anak domba Allah, dia telah hidup dan menang itu, memberikan tugas kepada kita, kepada setiap murid-muridnya saat itu dan kepada kita sekalian saat ini, untuk menggembalakan domba-dombanya. 3 kali Yesus berkata kepada murid-muridnya, kepada Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Itu berarti apa? Menggembalakan domba-domba Allah merupakan sebuah tugas tanggung jawab setiap kita. Tugas penggembalaan itu hendaknya kita nyatakan setiap hari. Kita tuntun diri kita sendiri menuju pengenalan yang benar tentang takut akan Tuhan. Setelah itu kita tuntun orang lain menuju pengenalan yang benar tentang kasih Kristus. Kasih Kristus bukan hanya di mulut saja. Kasih Kristus bukan kita pahami secara pengetahuan saja. Tetapi kasih Kristus hendaknya kita nyatakan dalam kehidupan kita setiap hari, menjadi berkat bagi semua. Yakinlah bahwa dia yang disebut sebagai anak domba Allah benar-benar telah mati dan bangkit dari antara orang mati. Jangan takut dan gentar dalam kehidupanmu. Dia telah bangkit, dia telah mengalahkan kekhawatiranmu, dia telah mengalahkan ketakutanmu, dia telah mengalahkan pergumulanmu. Olehnya itu datanglah kepada dia yang berkuasa dalam kehidupan kita. Percayalah, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Sakit penyakit, bahkan maut sekalipun tidak akan bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Percayalah, dia pasti menolongmu. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Soli Deo Gloria. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama dalam saat teduh sejenak kita tunduk di hadapan Allah dengan segala kerendahan hati kita. Kita merenungkan firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama pada saat ini. Percayalah bahwa dia adalah anak domba Allah yang penuh dengan kemuliaan.
Dia adalah anak domba Allah yang berkuasa atas kehidupan kita. Bahkan maut sekalipun tidak bisa menghalangi kuasa Allah. Jangan pernah ragu, jangan pernah gentar untuk menjadi pengikut-pengikut Kristus. Mungkin saat ini ada masalah yang kita hadapi. Mungkin saat ini kita sedang bersedih, kita sedang kecewa dengan kehidupan kita. Mungkin saat ini kita sedang putus asa. Tapi percayalah Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita dilumat habis oleh penderitaan dan pergumulan. Tapi Tuhan akan menyatakan pertolongannya tepat pada waktunya. Karena waktu Tuhan pasti yang terbaik bagi kita semua. Mari bersama-sama kita berdoa. Doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari bersama kita berdiri. Bersama-sama dengan segala orang percaya di segala zaman dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan kita menurut pengakuan iman rasuli. Demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sidang jemaat yang kasih dalam Tuhan, tibalah saatnya kita akan berikan persembahan syukur kita. Namun kita diingatkan dari Mazmur 33 ayat 1 dan 2. Bersorak-soraklah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-memuji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sambil pundi persembahan dijalankan. Seperti Engkau, sungguh ku bangga
Mari bersama kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kami percaya, ya Allah Bapa di sorga, bahwa kehidupan ini sepenuhnya berada dalam kendali Tuhan. Kami percaya bahwa segala sesuatu, kekuatan, kesehatan, dan kesempatan untuk bersekutu bersama, kami percaya itu semua berasal daripada Tuhan. Oleh itu sudah sepatutnya kami bersyukur kepadamu, dan tidak ada alasan bagi kami untuk tidak bersyukur atas setiap hal yang boleh kami alami, atas setiap hal yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau sungguh mengasihi kami. Kami percaya kasih-Mu sungguh nyata. Engkau sungguh baik, Engkau sungguh mengasihi kami, Engkau sungguh menyayangi kami. Ajar kami juga Tuhan, untuk meresponnya dengan penuh ungkapan syukur dan hidup berubah menuju pengenalan yang benar tentang takut akan Tuhan. Tolong kami Tuhan, untuk menjadikan hidup kami ini menjadi kehidupan yang menjadi berkat bagi orang lain. Tolong kami Tuhan, untuk terus memaknai bahwa Engkau adalah anak domba Allah yang penuh dengan kemuliaan dan kuasa dan hormat sampai selama-lamanya. Terpujilah Engkau Allah Bapa pemilik kehidupan kami. Dalam persekutuan kami saat ini Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami berdoa, menyerahkan saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh oleh karena penyakit. Ada 17 orang yang sakit yang sempat tercatat dalam warta jemaat, dan beberapa tambahan, yakni Bapak Ian Tato atau Papa Andi di Rumah Sakit Marampa, Mama Ela atau istri dari Bapak Andreas Pongrama yang sedang dirawat di Rumah Sakit Flamonia Makassar, Bapak Penatua Abraham Umbas di rumah, dan mungkin masih ada orang tua saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh yang belum sempat kami sebutkan saat ini. Bapa di sorga, kami percaya kasih-Mu sungguh nyata. Ulurkan tangan pengasihan-Mu menjamah bagian tubuh mereka yang sakit, dan jika Tuhan berkenan, nyatakanlah pemulihan dalam kehidupan mereka. Bapa di sorga, kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu 62 orang yang sepanjang minggu ini, hari ini dan sepanjang minggu ini boleh menikmati pertambahan usia mereka. Tuhan, terima kasih untuk usia yang telah dan akan Engkau nyatakan bagi mereka. Kiranya pertolongan Tuhan selalu dinyatakan, dan ajar mereka untuk terus bersyukur atas setiap kebaikan Tuhan, untuk terus bersyukur atas setiap pemeliharaan Tuhan. Biarlah melalui pertambahan usia mereka, mereka boleh dikuatkan Tuhan, mereka boleh dimampukan untuk bersyukur dalam segala situasi dan kondisi kehidupan mereka. Bapa yang ada dalam kerajaan sorga, kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu orang tua kami para lansia di jemaat Tuhan di tempat ini. Mari ya Tuhan, Engkau nyatakan kuasa-Mu bagi orang tua kami para lansia, menolong mereka dalam kehidupan masa tua. Meskipun kondisi fisik mereka semakin melemah karena usia semakin menua, tapi kami percaya iman dan pengharapan akan semakin kokoh, semakin kuat di dalam Kristus. Ya Bapa di sorga, ke dalam tangan-Mu juga kami menyerahkan seluruh rencana pelayanan di jemaat Tuhan sepanjang minggu ini. Ada banyak pelayanan-pelayanan yang akan diangkat sepanjang minggu ini, baik yang telah tercatat dalam warta jemaat maupun mungkin akan ada yang insidentil. Semuanya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Sekiranya semuanya boleh berjalan dengan baik. Setiap anak-anak-Mu yang Engkau pakai untuk melayani, Tuhan berkati mereka. Tuhan kuatkan, Tuhan sehatkan, beri hikmat, sehingga mereka boleh melayani Tuhan dengan baik, dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Bapa di sorga, ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan jemaat Tuhan di jemaat Rantepau ini dalam segala keberadaan mereka. Kami bersyukur bagi mereka yang sudah bekerja dan menikmati usaha mereka. Tuhan tolong mereka dalam pekerjaan dan usaha, berikan kekuatan dan kesehatan dan juga kebijaksanaan bagi mereka, serta ketekunan, sehingga melalui semuanya itu berkat dan sukacita Allah boleh mereka rasakan. Bagi mereka yang sementara berjuang untuk mencari pekerjaan, Tuhan tolong mereka menyatakan yang terbaik dan ajar mereka untuk terus mengandalkan Engkau. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang dalam bangku pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan perguruan tinggi. Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu dalam
bangku pendidikan ini dalam jenjang mereka masing-masing. Biarlah mereka boleh dikuatkan Tuhan, diberikan hikmat pengetahuan, sehingga mereka boleh tampil sebagai anak-anak yang pintar dan berprestasi. Dan biarlah ya Bapa di sorga, mereka boleh menjadi kebanggaan keluarga, dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Ya Allah Bapa di sorga, Allah pemilik kehidupan kami berdoa untuk setiap rencana pelayanan pemberkatan perkawinan bagi dua pasang saudara-saudara kami. Yang pertama Saudari Prayolga Toban Palilu dengan Saudara Sandi Trisakti Paiding Lewa yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2022, dan Saudari Astika Liberni Tandisalla dengan Saudara Glansius Maris Pramuji yang juga akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 7 Mei. Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami serahkan rencana pelayanan ini. Engkau berkati setiap persiapan mereka, Engkau mampukan mereka untuk boleh mengandalkan Engkau dalam setiap proses persiapan mereka. Dan ketika semuanya mereka terima pemberkatan perkawinan, mereka boleh terima, mampukan mereka Tuhan untuk terus menjadikan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Terus melibatkan Engkau dalam setiap keberadaan rumah tangga mereka. Bapa di sorga, kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu pelayanan peneguhan sidi anak kekasih Atalia Manuela Kadang yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022. Ke dalam tangan-Mu Tuhan kami menyerahkan rencana pelayanan peneguhan sidi bagi anak kekasih ini. Tuhan berkati, mampukan dia untuk mempersiapkan dirinya untuk mengaku di hadapan Tuhan dan jemaat bahwa Engkau Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya. Biarlah pelayanan peneguhan sidi ini Bapa boleh berjalan dengan baik. Engkau berkati anak kekasih, Engkau berkati orang tuanya, Engkau berkati setiap keluarganya, sehingga semuanya boleh mempersiapkan diri untuk memberikan yang terbaik kepadamu. Ya Allah Bapa di sorga, kami berdoa untuk pemerintah kami, bangsa dan negara ini dari pusat sampai pelosok tanah air, TNI, Polri, dan semua aparat yang ada di negara kami ini. Mari Tuhan Engkau nyatakan kuasa-Mu bagi mereka semua. Kuatkan dan sehatkan mereka. Mampukan mereka untuk boleh bekerja dengan baik, sehingga mereka boleh melaksanakan tugas tanggung jawab dengan baik untuk kemuliaan Tuhan. Kami berdoa untuk dunia ini Tuhan secara keseluruhan. Engkau tahu Bapa di sorga, dunia saat ini tengah berada dalam krisis. Ada banyak hal yang terjadi dalam dunia ini yang tidak mampu kami lihat sebagai kenyataan realitas kehidupan dunia saat ini. Perang terjadi di mana-mana, krisis terjadi di mana-mana, inflasi terjadi di mana-mana, kelaparan terjadi di mana-mana. Ya Tuhan, kasihani kami, ajar kami Tuhan untuk tidak mengutamakan ego kami. Ajar kami untuk betul-betul melakukan yang terbaik bagimu. Biarlah damai sejahtera Allah boleh dinyatakan bagi dunia ini, dan dunia ini boleh dipulihkan, dan boleh kami menikmati keamanan dan kesejahteraan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, seluruh keberadaan kehidupan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Engkau melibatkan kami dalam pelayanan pada saat ini untuk memberikan persembahan. Tuhan berkatilah sehingga dapat dikelola dengan baik, dipakai dengan baik untuk pelayanan di jemaat Tuhan di tempat ini. Berdoa untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan yang boleh terlibat pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Engkau telah memakai majelis gereja kelompok pelayanan 2 untuk mengatur pelayanan di tempat ini. Engkau pakai setiap anak-anak PPGT-Mu untuk terlibat dalam pelayanan ini, baik selaku tim multimedia, tim akustik, operator LCD, song leader, dan semua yang terlibat malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Pakai kami semua untuk terus menjadikan hidup ini untuk menjadi alat di tangan Tuhan, menyaksikan kemurahan Tuhan, dan tolong kami Tuhan untuk menggunakan hidup kami selagi kami masih kuat untuk kemuliaan Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Kami serahkan hidup kami hari ini dan seterusnya. Biarlah kuasa dan pertolongan Allah selalu nyata dan kami rasakan dalam kehidupan kami. Ini doa kami, ungkapan syukur dan permohonan kami yang kami sampaikan kepadamu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu ya Allah Bapa di sorga. Amin. Sidang jemaat yang kasih dalam Tuhan, mari bangkit berdiri. Kita angkat pujian Damai Sejahtera Kutinggalkan Bagimu. Damai sejahtera
dikasihi Tuhan, pergilah, hiduplah dalam firman Tuhan dengan senantiasa menyatakan kasih-Nya. Sebab tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Sekarang kita disebut sebagai sahabatnya jika kita berbuat apa yang diperintahkannya. Mari bersama arahkan hati dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Sebagai nyanyian syukur kita pada malam hari ini, ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk, dan kalimat selanjutnya. Demikianlah ibadat kita pada malam hari ini. Selamat malam, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.